Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Manjatan. Terima kasih yang udah gabung. Tetap jaga kesehatan. Kali ini saya mau membahas film drakor yang berjudul Black. Film ini memiliki 18 episode dan saya akan bahas setiap episodenya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi film ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan kemunculan seorang pria misterius yang berenang menuju ke mobil yang ada di dasar laut. Ia mencoba menghancurkan kaca jendela mobil tersebut untuk mengetahui mayat siapa yang membusuk tersebut. Namun ia terlihat bingung dan bertanya-tanya apakah mayat tersebut adalah dirinya sendiri. Lalu scene berganti di mana kita diperlihatkan seorang detektif pemula yang bernama Han Mogang dan Hwang Yun menuju lokasi mayat yang telah menjadi tulang belulang. Namun Han Mogang mencium bau busuk dari mayat tersebut dan memuntahkan isi perutnya di TKP. Hwang Yun marah dan mengusirnya dari TKP tersebut. Dari hasil penyelidikan, mayat tersebut adalah seorang laki-laki dan dibunuh dengan dipukul oleh benda tumpul. Hwang Yun juga menemukan sebuah gel yang terjepit di antara tulang rusuk mayat tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, mereka mampir ke sebuah tempat makan. Han Mogang dilayani oleh seorang kasir yang bernama Kang Haram. Manajernya merasa kesal dengan Kang Haram karena selalu memakai kacamata hitam saat bekerja. Lalu manajernya mengambil kacamata Kang Haram. Tiba-tiba Kang Haram melihat awan gelap yang ada di pelanggan lain. Kang Haram berusaha menahannya agar tetap di restoran tersebut. Namun pelanggan tersebut menolak dan pergi menuju mobilnya. Tiba-tiba truk lewat dan menabrak pelanggan tersebut. Kang Haram pulang ke apartemennya. Ia merasa sangat bersalah dan mengingat kacamata pemberian ayahnya untuk menutupi kekuatan yang ia miliki. Esoknya Kang Haram memutuskan untuk berlibur. Saat di pesawat ia tertidur dan menjatuhkan kacamatanya. Saat terbangun, kacamata tersebut telah dipakai oleh anak kecil di sebelahnya. Saat Kang Haram meminta kacamata tersebut, ia melihat bayangan hitam di sebelah anak tersebut. Lalu Kang Haram berdiri dan melihat para penumpang berubah menjadi bayangan hitam. Kang Haram segera pergi ke pintu pesawat dan meminta semua penumpang turun karena pesawat akan meledak. Akhirnya Kang Haram diturunkan namun pesawat tetap berangkat. Lalu kita diberitahu bahwa pesawat yang akan ditumpangi Kang Haram mengalami kerusakan dan menewaskan seluruh penumpang. Lalu scene berganti kepada para detektif. Ternyata gel yang ditemukan pada mayat awal film tersebut adalah implan payudara silikon. Di sini kita tahu bahwa mayat sebenarnya adalah wanita. Lalu Hwang Yun menyuruh Han Mogang untuk mencari nomor seri implan tersebut guna mengetahui rumah sakit mana yang menggunakannya hingga kita tahu siapa mayat tersebut. Kang Haram ternyata berada di kantor detektif tersebut. Kang Haram dicurigai sebagai seorang teroris karena mengetahui pesawat tersebut akan mengalami kecelakaan. Namun Kang Haram bersikeras dia bukanlah seorang teroris. Ia juga menjelaskan bahwa ia bisa melihat bayangan-bayangan kematian sehingga ia tahu pesawat tersebut akan kecelakaan. Saat Kang Haram memberikan pertanyaan aneh tersebut didengar oleh Han Mogang. Lalu akhirnya Kang Haram ditahan karena diduga sebagai teroris. Han Mogang menemui Kang Haram dan menanyai kenapa ia selalu menutupi matanya dengan kacamata hitam. Han Mogang juga mengakui bahwa ia mendengar cerita-cerita bayangan hitam tersebut. Kang Haram menjelaskan bahwa kacamata hitam membuat dia tidak dapat melihat bayangan hitam. Dan ia juga bisa melihat bagaimana cara seorang mati dengan cara menyentuh bayangan tersebut. Kang Haram juga menyesali tidak bisa menolong penumpang pesawat tersebut dan merasa dikutuk dengan kemampuannya tersebut. Lalu di pagi hari Kang Haram dibebaskan karena sudah dipastikan bahwa pesawat tersebut kecelakaan akibat kesalahan teknis dan bukan ulah teroris. Saat Kang Haram ingin pulang, ia bertemu dengan Han Mogang. Kang Haram memaksa Han Mogang untuk mengantarinya pulang. Saat di jalan, mereka melewati seorang pria yang berdiri di tepi jembatan yang dikelilingi oleh polisi dan warga.
Pria tersebut mengancam bunuh diri dan hal itu sudah sering dilakukannya. Kang Haram melihat ada bayangan hitam di pria tersebut dan memberitahu kepada Hang Mogang bahwa pria tersebut akan mati. Hang Mogang hanya tertawa karena pria tersebut sangat sering melakukan hal tersebut. Akhirnya Kang Haram sampai di apartemennya. Hang Mogang kembali pulang melewati jembatan tempat pria tersebut. Dan kali ini pria tersebut benar-benar terjatuh. Hang Mogang sangat kaget dengan hal tersebut. Ia melihat kesedihan ibu dari pria tersebut. Hang Mogang akhirnya percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kang Haram. Malam harinya Hang Mogang datang ke apartemen Kang Haram dalam keadaan sangat mabuk. Hang Mogang sangat merasa bersalah karena tidak mau mendengarkan Kang Haram. Ia mengatakan bahwa kekuatan Kang Haram adalah sebuah anugerah dan meminta agar mereka berdua bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Kang Haram langsung menutup pintu apartemennya dan membiarkan Hang Mogang di luar. 1 bulan kemudian, Kang Haram akhirnya berani untuk menyelamatkan nyawa orang. Ia melepas kacamatanya dan memotong poninya agar dapat melihat secara jelas bayangan hitam tersebut. Lalu ia berjalan dan melihat bayangan hitam berada di seorang ibu-ibu. Lalu Kang Haram menyentuh bayangan ibu-ibu tersebut. Dan ia mengetahui bahwa ibu-ibu tersebut meninggal karena penyakit. Sehingga Kang Haram tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Kang Haram terus berjalan dan bertemu seorang pria. Ia melihat bayangan hitam di pria tersebut. Ia menyentuh bayangan tersebut dan melihat bahwa pria tersebut akan mati karena tertembak di pusat perbelanjaan. Kang Haram menghubungi Hang Mogang dan meminta Hang Mogang membantunya untuk menyelamatkan pria tersebut. Hang Mogang awalnya menolaknya karena banyak kerjaan di kantor, sehingga Kang Haram memutuskan untuk menyelamatkan pria tersebut seorang diri. Lalu ia berkata kepada pria tersebut bahwa ia adalah peramal dan meminta agar ia tidak ke pusat perbelanjaan. Bahkan ia mencoba memberikan uang kepada pria tersebut agar mau tetap bersamanya. Namun pria tersebut menuduh Kang Haram sebagai sugar baby. Kang Haram sangat marah, namun ia tetap berusaha agar pria tersebut tidak mati. Lalu Kang Haram sengaja membuat kepalanya berdarah dan menuduh pria tersebut yang memukulnya. Akhirnya pria tersebut kabur. Tiba-tiba datang Hang Mogang yang membuat pria tersebut terjatuh. Akhirnya pria tersebut ditangkap dan dibawa oleh polisi. Kang Haram juga menjelaskan kepada Hang Mogang bahwa pria tersebut mati karena tertembak akibat disandra oleh seseorang. Orang yang menyandra tersebut menggunakan baju militer, jam tangan, dan juga memiliki senjata sehingga dapat disimpulkan orang tersebut adalah tentara. Sehingga walaupun pria yang diselamatkan tersebut telah dibawa oleh polisi, kemungkinan besar seorang tentara tersebut akan menyandra orang lain. Lalu mereka memutuskan untuk menemukan tentara tersebut terlebih dahulu. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan yang Kang Haram yakini sebagai tempat terjadinya penyanderaan. Kang Haram melihat seorang wanita yang menangis sangat histeris saat terjadi penyanderaan. Wanita tersebut mengaku bahwa ia memiliki kekasih tentara dan baru saja kabur dari pelatihan. Akhirnya mereka bertiga berniat menangkap tentara tersebut. Wanita tersebut mengajak pacarnya bertemu. Saat pacarnya datang, Kang Haram melihat jam yang dipakai tentara tersebut sama dengan yang ia lihat saat penyanderaan. Hang Mogang langsung menangkap tentara tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Tentara tersebut dimasukkan satu sel bersama pria yang diselamatkan tadi. Akhirnya Kang Haram berpisah dengan Hang Mogang. Kang Haram pergi ke sauna untuk merayakan keberhasilannya tersebut. Namun selesai sauna ia melihat bahwa ia mendapatkan 17 kali panggilan tak terjawab dari Hang Mogang. Kang Haram yang merasa khawatir pergi menemui Hang Mogang di kantornya. Namun Hang Mogang tidak ada di sana. Ia melihat foto Hang Mogang menggunakan gelang berwarna merah yang sama persis dengan gelang yang ia berikan kepada teman masa kecilnya. Hang Moganglah yang menemani Kang Haram ketika ia masih kecil dan mereka harus berpisah karena Hang Mogang pindah rumah. Lalu polisi militer membawa tentara tersebut.
Kang Haram melihat tentara tersebut dan menyadari bahwa ia bukanlah pelakunya karena pangkat yang berbeda dan jam tangan yang dipakai di pergelangan tangan yang salah. Lalu terdengar berita bahwa terjadi penyanderaan dan yang disandra adalah Hang Mogang. Hang Mogang ada di sana karena menjemput ibu dari pria yang diselamatkan tersebut. Hang Mogang pun tertembak di bagian kepala. Takdir pria tersebut tertukar dengan Hang Mogang. Hang Mogang dibawa ke rumah sakit, namun naas Hang Mogang tidak dapat tertolong. Kang Haram sangat terpukul, ia merasa telah membunuh teman lamanya tersebut. Kang Haram memutuskan untuk bunuh diri di rumahnya dengan cara menggantung dirinya. Di akhir film, Hang Mogang diletakkan di kamar mayat dan mau dilakukan otopsi. Tiba-tiba Hang Mogang hidup kembali dan berkata, "Dasar manusia." Oke, film pun berakhir. Ending film yang sangat gantung. Yang pertama, apakah benar Kang Haram mati gantung diri? Yang kedua, kenapa Hang Mogang mengatakan dasar manusia? Kalau ditarik kesimpulan, mungkin Hang Mogang sekarang bukanlah manusia atau ada hal lain yang merasuki tubuhnya. Komen jika punya pendapat lain. Oke, segitu aja penjelasan Drakor Black episode 1. Jika ingin episode kedua, komen and like ya. See you.